Assalamualaikum. Hai. Halo, apa kabar? Aku Artasya Maulia. Hari ini kita akan belajar mengenal apa itu fungsi inverse dan manfaat fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita simak penjelasannya. Teman-teman, pernahkah mendengar kata antonim? Misalnya, senang kebalikannya sedih, positif kebalikannya negatif? Ternyata, dalam matematika juga ada istilah kebalikan loh, khususnya pada fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse kebalikan jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Agar konsep inverse-nya lebih jelas, ayo kita lihat contoh sederhananya. Misalkan terdapat fungsi x sama dengan 2x, yang memetakan setiap hasil bilangan real x ke hasil perkalian x dengan 2. Untuk mencari fungsi inverse-nya, kita ingin menemukan fungsi yang memetakan setiap hasil perkalian tersebut kembali ke nilai x semula. Pertama, gantikan fungsi x dengan y, sehingga persamaannya menjadi y sama dengan 2x. Kedua, tukarkan x dengan y dan y dengan x, sehingga persamaannya menjadi x sama dengan 2y. Ketiga, selesaikan persamaan terhadap y, yaitu y sama dengan x per 2. Jadi, fungsi inverse-nya adalah x per 2. Nah, sekarang teman-teman pasti udah paham dong apa itu fungsi inverse? Sekarang, ayo kita cari tahu apa aja sih manfaat fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali manfaat fungsi inverse yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Proses pembuatan buku. Proses pembuatan buku merupakan komposisi dari beberapa proses yang berjalan beriringan. Buku dibuat dengan mengambil data dari penulis lalu masuk ke tangan editor untuk dibenahi. Selanjutnya, masuk tahap layout dan akhirnya naik cetak dan dijual di pasaran. 2. Proses daur ulang uang logam. Logam yang didaur ulang umumnya terdiri dari beberapa jenis yang dicampur dan menjadi komposisi tertentu. Saat terjadi daur ulang, logam akan dipisahkan. Nah, proses pemisahan ini menggunakan variabel tertentu seperti penggunaan magnet. 3. Menentukan permintaan dan penawaran. Produk yang dijual di luar sana selalu menggabungkan komponen antara permintaan dan juga penawaran. Komponen ini berbaur menjadi satu, menjadi suatu fungsi. Kalau permintaan naik, barang bisa saja menurun jumlahnya dan harga menjadi menurun. Begitupun sebaliknya. 4. Proses produksi makanan. Makanan diproduksi menjadi beberapa langkah, mulai dari penggunaan bahan mentah sampai pengemasan dan memberikan bumbu. Dengan fungsi komposisi, setiap bahan makanan akan dibuat menjadi jenis makanan tertentu dan memiliki rasa yang bermacam-macam pula. 5. Penyusunan pemain dalam olahraga. Beberapa jenis olahraga membutuhkan yang namanya komposisi pemain. Kalau komposisinya salah, hasil dari pertandingan akan kacau. Itulah mengapa dalam beberapa olahraga seperti sepak bola terdiri dari beberapa pemain dengan kemampuan tertentu. Nah, sekarang sudah terbukti bukan kalau fungsi inverse ternyata memiliki cukup banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari, teman-teman. Makasih ya udah nonton video penjelasannya sampai akhir. Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Maafin ya kalau banyak kurangnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.